Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali pembelajaran kita pengendali sistem robotik. Pada video yang lalu itu kita sudah membahas tentang hubungan fisika dengan udara yang bertekanan. Untuk kali ini pengendalian sistem robotik yang akan kita bahas adalah KD kedua, yaitu memahami proses penyediaan udara bertekanan yang kering dan bersih. Ini KD 2, memahami proses penyediaan udara bertekanan yang kering dan bersih. Penyediaan udara bertekanan, ya, yang menyediakan udara bertekanan itu tidak pernah kita lepas daripada yang namanya kompresor. Kita akan bahas satu persatu. Dan untuk lebih jelas sistem kerja dari semua ini, maka silakan kalian akses videonya di YouTube pengendali sistem robotik, itu sistem kerja daripada kompresor. Seperti yang kita ketahui bahwa udara merupakan salah satu dari fluida selain dari oli. Udara bisa menjadi energi gerak yang lebih bersih dari oli atau motor penggerak lainnya. Agar udara tersebut dapat menjadi energi, harus dimanfaatkan menggunakan sebuah alat. Kemudian, udara bertekanan tersebut dibersihkan atau difilter sebelum dihubungkan ke komponen lainnya. Dari spesifikasi udara yang bersih ditentukan oleh 3 komponen yang demi kepraktisan dikenal sebagai PWO. Apa sih yang namanya PWO itu? Yaitu P adalah partikel, W adalah water, dan O adalah oil. Itu spesifikasi kualitas udara. Berikut ini adalah persyaratan udara tekanan menurut ISO 8573-1/2010 dan ISPE dalam pedoman udara bertekanan. Nah, ISPE Good Practice Good Process Gases. Ya, ini adalah tabel daripada udara bertekanan yang bersih. Tabel kelas udara, kualitas udara di atas. Ini adalah tabel kelas dari kualitas udara. Konsep dasar dari pertimbangan desain. Rancangan sistem udara bertekanan untuk industri farmasi berbeda dengan untuk industri lain. Karena persyaratan dan spesifikasi udara bertekanan terutama untuk berkontak langsung dengan produk tidak sama. Ada 3 parameter utama yang hendak ditetapkan dahulu sebelum mendesain udara bertekanan. Yang pertama yang kita harus perhatikan yaitu kualitas udara bertekanan. 2, penggunaan udara bertekanan. Dan 3, volume udara bertekanan yang dibutuhkan atau kapasitasnya. Jadi udara bertekanan yang keluar dari sebuah kompresor dapat mengandung semua atau sebagian daripada kontaminan berikut. Seperti, ya, jadi udara bertekanan yang keluar dari kompresor itu, kompresor yang biasa dipergunakan untuk memompa ban itu mengandung semua atau sebagian daripada komponen-komponen di bawah. Seperti partikel debu, uap dan air. Aerosol oli atau uap oli, ada partikel akibat gesekan, dan mikroorganisme. Dari kelima ini yang mengandung pada udara yang dihasilkan oleh kompresor. Jadi sistem yang akan kita install harus didesain untuk mendapatkan atau menghilangkan kontaminasi, ya, dan dapat dikendalikan sampai ke hilir, sampai ke ujung terhadap semua parameter. Pemantauan secara rutin juga harus dilakukan sebelum didistribusikan. Maksudnya di sini, apabila kita akan menghasilkan sebuah udara
maka tidak lepas daripada partikel-partikel yang kelima ini, ada partikel debu, air atau uap air, aerosol oli atau uap oli, atau partikel gesekan, dan mikroorganisme. Apabila masih mengandung 3 bahan tersebut di atas, itu belum dikatakan bahwa udara yang bersih. Contoh, misalnya kita mau menggunakan pada, ya kebanyakan, salah satu biasanya apabila di bengkel kita mau mengganti oli, terkadang kita menggunakan udara untuk meniup sisa-sisa oli yang ada di dalam tangki olinya motor. Kadang kebanyakan orang tidak mau menggunakan udara atau meniup dengan menggunakan kompresor. Kenapa? Karena mereka takut ada partikel-partikel air yang mengikut di dalam udara tersebut sehingga dapat menyebabkan karat di dalam tangki oli. Tapi saya percaya saja apabila sudah melalui berbagai macam alat yang akan kita bahas di bawah ini, maka udara itu sudah dinyatakan bersih. Ya, komponen penyedia udara bertekanan. Ya. Di bawah ini adalah komponen-komponen pendukung daripada kompresor. Karena udara yang dihasilkan dari kompresor itu sendiri itu masih mengandung 5 masih terkontaminasi 5 komponen, yaitu partikel debu, uap air, uap oli, dan partikel akibat gesekan dan mikroorganisme. Ini tidak bisa kita katakan bahwa ini adalah udara bersih, karena bisa merusak alat yang akan digunakan. Ya, jadi kali ini kita akan membahas satu persatu komponen penyedia udara bertekanan. Ya, udara bertekanan dalam artian udara bertekanan yang sudah bersih, ya, yang siap untuk digunakan. Sistem udara bertekanan banyak digunakan untuk industri farmasi karena sistem ini memiliki teknik yang lebih bersih dibandingkan teknik lain yang banyak mengandung pelumas dan mengurangi gesekan saat komponen-komponen tersebut aktif dan beroperasi. Secara umum, komponen penyedia udara bertekanan itu terdiri dari, yang pertama adalah kompresor. Kompresor ini berfungsi sebagai penghasil udara bertekanan. Sekali lagi, untuk sistem kerja daripada kompresor, silakan kalian akses di YouTube. Ya, YouTube channel pengendali sistem robotik. Di situ kalian akan mengetahui sistem kerja daripada kompresor. Kenapa kompresor bisa menghasilkan udara. Ya, jadi kita kembali ke materi secara umum. Dalam hal ini, lebih diutamakan mengandung oil free lubricated compressor. Oil free bermakna tidak ada oli di area kompresi. Nah, tapi kompresor sendiri tetap memerlukan oli untuk melumas area gigi-gigi yang dipisahkan menggunakan segel. Jadi udara yang dihasilkan oleh kompresor itu pasti mengandung oli. Kenapa? Karena kompresor itu membutuhkan oli untuk melumasi semua yang bergerak. Maka udara yang dihasilkan pada kompresor itu belum sempurna dikatakan udara yang bersih karena masih mengandung oli. Ya, misalnya langsung dari kompresor kalian pakai untuk melakukan sesuatu, itu udaranya itu masih mengandung uap-uap oli. Bagian-bagian dari kompresor, yang pertama adalah silinder, yang kedua katup hisap, yang ketiga katup keluar, yang keempat torak, yang selanjutnya sabuk atau tali pambel, yang kelima motor. Ya, motor ini bisa diganti dengan mesin yang misalnya di press ban itu dia menggunakan mesin menggunakan bensin. Ya. Kalau yang orang punya di bengkel itu masih menggunakan motor, masih menggunakan listrik. Selanjutnya ada untuk udara yang keluar dan ada ini namanya tangki. Kita akan bahas satu persatu. Ya, untuk lebih jelasnya lagi silakan akses
video YouTube-nya pengendali sistem robotik. Semua akan dijelaskan di situ. Ini bagian-bagian daripada kompresor, yaitu silinder, katup isap, katup keluar, torak, sabuk atau tali pambel, motor, dan udara keluar. Bagian-bagian daripada kompresor. Yang kedua adalah tangki udara. Ya, yang disebut dengan kompresor ini adalah silinder yang ada silindernya, ada katup isapnya, ada katup keluar, dan ada torak, dan ada sabuk, ada motornya. Itu namanya kompresor. Beda, ada tangki. Ini tangki penyimpanan udara. Tangki udara. Ya, ada tangki udara yang seperti ini pada skala industri. Kalau tangki untuk skala hari-harian hanya berbentuk tabung bulat. Kalau tabung industri itu harus menggunakan tangki yang besar karena penggunaan udara itu juga semakin besar, harus banyak. Tangki ini digunakan untuk menyediakan kapasitas lonjakan short untuk memenuhi kebutuhan proses puncak dan meminimalkan perubahan tekanan sistem selama periode permintaan puncak. Jadi tangki ini digunakan untuk menampung udara yang dihasilkan oleh kompresor itu sendiri. Jadi tangki ini tidak boleh bocor. Ya, supaya tekanan udaranya konstan. Ya, kalau misalnya sudah rendah ya sudah tidak bisa dipergunakan. Namanya tekanan udara bertekanan. Yang kedua, bagian-bagian pendukungnya. Ya, jadi bagian-bagian pendukung, yang pertama tadi yang menghasilkan udara bertekanan, yaitu yang pertama adalah kompresor. Yang kedua, tangki udara. Dan yang ketiga adalah air service unit. Jadi unit untuk servis udara service unit. Ya, terdiri dari pengering atau drain. Jadi pengering atau drain ini digunakan untuk menghilangkan uap air. Sekali lagi untuk sistem kerja daripada pengering atau drain, itu silakan akses di channel YouTube pengendali sistem robotik. Bagaimana sih sistem pengering drain ini? Ya, saya jelaskan sedikit. Udara yang masuk dari kompresor melalui intake daripada drain, ini namanya drain, pengering udara. Ini akan berputar di dalam sini sehingga uap-uap air itu akan menempel pada dinding-dinding kaca pada drain. Sehingga uap air ini akan turun pada bak penampungan di bawah. Sehingga udara bisa bebas daripada uap air. Sekali lagi dia masuk ke sini, di intake. Nah, setelah itu dia akan berputar di dalam mengikuti dinding-dinding daripada drain ini sehingga uap air ini menempel di dinding ini ya, dan akan turun ke bak penampungan. Ya, itu secara singkatnya saja. Sehingga udara yang masuk yang dihasilkan di sini akan bersih daripada pengering. Ada filter. Ya, di sini juga ada filter. Di dalam air service unit ini terdiri daripada pengering, ada filter, ada pengatur tekanan, dan ada manometer. Jadi fungsi daripada drain ini untuk menghilangkan uap air. Untuk fungsi daripada filter ini untuk menghilangkan uap oli atau partikulat. Ya, semua partikel-partikel yang berbentuk minyak. Ya. Ada pengatur tekanan atau regulator. Nah, ini adalah pengatur tekanan regulator yang di tengah. Gunanya pengatur ini untuk mengurangi tekanan udara sampai ke batas yang ditetapkan untuk penggunaan air. Ya, kalau misalnya di pompa-pompa ban itu kita tidak menggunakan regulator karena udara yang harus dihasilkan itu konstan. Ya, sama juga kalau yang dimasukkan di dalam pentil itu termasuk juga regulator karena itu untuk menutup dan membuka udara. Jadi kalau kita tekan yang pentil-pentil itu
maka udara akan keluar dan kalau kita lepas itu akan tertutup ulang. Itu namanya masih termasuk kategori regulator. Selanjutnya ada manometer. Ya, berfungsi untuk mengukur tekanan udara dalam ruang tertutup. Nah, ini namanya regulator. Regulator juga ini bisa diambil secara otomatis pada kompresor. Apabila tekanan udara sudah tinggi, maka secara otomatis dia akan menekan valve saklar untuk mematikan mesin. Kalau kita menggunakan motor listrik. Tapi kalau menggunakan mesin bensin, itu harus dikontrol. Karena mesin bensin ini harus dimatikan secara manual. Tapi kalau menggunakan motor listrik, dia bisa secara otomatis. Jadi tangkinya itu apabila tangki di sini sudah penuh, ya tekanannya sudah ditentukan, maka secara otomatis motornya akan berhenti untuk memompa. Ya, ini bagian-bagiannya juga ini akan kalian akses di channel YouTube. Itu akan dijelaskan semua sistem kerja daripada filter udara dan regulator. Selanjutnya, ada air pressure reversionis. Ya, air pressure reservoir ini berfungsi untuk menyimpan udara. Ya. Tangki ini berfungsi sebagai kompresi udara dan tekanan udara sebagai sumber stabilisasi. Ya, ini bagian daripada air pressure reservoir ini adalah bagian daripada tangki. Termasuk tangki juga, tapi gunanya ini untuk stabilisasi daripada tekanan udara. Karena di dalam tangki udara ini, apabila semakin banyak udara yang ada di dalam, maka tekanannya sangat besar. Apabila udara di dalam tangki ini semakin banyak, maka tekanannya akan semakin besar. Maka kita harus menggunakan yang namanya air pressure reservoir untuk menstabilkan. Jadi biar semakin banyak udara di dalam, maka tekanannya itu akan tetap sama. Karena untuk mengoperasikan sistem pneumatik nantinya ujung-ujungnya harus udara yang konstan. Tidak berubah-berubah tekanannya. Ada pipa distribusi. Semua tahu namanya pipa itu dipergunakan untuk menghubungkan antara komponen-komponen pneumatik dan mendistribusikan udara ke titik penggunaan pada tekanan dan kecepatan alir. Jadi pipa ini digunakan untuk menghubungkan antara komponen-komponen dan digunakan juga sebagai selang untuk mengalirkan udara. Seperti di bawah ini adalah instalasi penyedia udara bertekanan. Ya, kita akan simulasikan seperti ini kalau sudah pandemi sudah berakhir dan sekolah sudah bisa buka untuk tatap muka. Ya, penjelasannya pada instalasi di atas, udara yang dihisap kompresor disimpan. Ya, udara yang dihisap pada kompresor disimpan pada tangki udara. Ya. Keluaran tangki udara dihubungkan ke saluran pembuangan air dan akumulator udara. Jadi dia masuk pada akumulator udara. Gunanya untuk apa? Ya, tadi untuk mengatur tekanan udara. Jadi gunanya akumulator itu untuk mengatur tekanan udara. Tekanan besar maupun tekanan kecil. Karena di dalam sistem otomatisasi, tekanan udara itu harus pas dengan hidroliknya atau pneumatiknya. Ya, selanjutnya pada di sini ada unit pemeliharaan. Unit pemeliharaan itu sudah saya jelaskan tadi, yaitu apa? Air service unit yang terdiri dari filter, pengering, terdiri dari pengering dan filter. Ya, untuk apa? Ya, untuk yang pertama untuk menghilangkan uap-uap air dan uap-uap
oli. Sehingga penggunaan udara itu sudah dikatakan udara yang sudah bersih dan siap digunakan untuk komponen-komponen yang lain. Ya. Itu namanya udara bertekanan. Jadi udara bertekanan itu udara yang dihasilkan oleh kompresor dibersihkan oleh air service ya, yang terdiri dari pengering dan filter. Ya, gunanya filter di sini yaitu untuk membersihkan udara dari uap air dan oli dan partikel debu dan partikel-partikel lain. Karena udara yang dihasilkan kompresor itu yang disimpan di tangki itu belum sepenuhnya bersih. Itu gunanya filternya, filter udara. Oke? Itu demikian penjelasan tentang mana tadi? Penyediaan udara bertekanan pada KD 3.2 4.2 yaitu proses penyediaan udara bertekanan yang kering dan bersih. Kenapa dikatakan kering? Karena sudah tidak mengandung uap air. Dan kenapa dikatakan bersih? Sudah tidak mengandung uap oli atau uap minyak. Oke, demikian perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.